isu yang sekarang berkembang itu ya itu lagi, dan orangnya masih ada yang sama. Misalnya Rizal Fadila itu kan yang ikut ke kantor Polhukam dulu. Pak Soeharto ikut ke kantor Polhukam. Misalnya Rizal Fadila itu kan yang ikut ke kantor Polhukam dulu. Pak Soeharto ikut ke kantor Polhukam. MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. Ngeri sekali klaimnya. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi. Jadi bacaan Anda, Prof, ini tiba-tiba muncul 2 isu panas yang seakan-akan menyerang mantan presiden. Apakah ada kaitannya dengan 2029, Prof? Oh, sudah pasti kalau itu. Setiap gerakan politik menurut saya sudah pasti punya proyeksi ke sana. Kan analisisnya kan. Iya. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ujaran kebencian itu luar biasa sekarang. Ini kan ada isu ijazah palsu. Ini kan tugasnya Polhukam. Ijazah palsu itu sudah lama dijawab oleh pengadilan, sudah dijawab oleh UGM dan terbuka. Kenapa saya harus jawab? Itu kan jawabannya sudah jelas, cuma karena Anda tidak percaya, sebelum Anda terpenuhi, selalu menggugat. Padahal sudah dijawab, sudah diselesaikan oleh pengadilan. Selesai pengadilan sudah, masih gugat lagi. Sekarang berproses lagi pengadilan. Perlu apa juga saya menjawab? Jawabannya di pengadilan, semuanya boleh bicara di situ. Hakim menilai. Ada isu penafsiran Pak Gibran dari Pak Kawan apa sih? Kita harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Kepentingan pribadi justru akhirnya mengatasnamakan purnawirawan, padahal tidak semua purnawirawan seperti itu. Ya. Berarti ini melihatnya apakah forum purnawirawan ini mempunyai kepentingan lain gitu Pak? Mengatasnamakan forum purnawirawan, iya. Dengan polemik kemarin yang terjadi para yang mengatasnamakan purnawirawan, ya. Menyampaikan beberapa hal, ada 8 poin itu, tentunya dari PPAD, PPAL maupun PPAU, bahkan dari PPABRI pun sudah menyampaikan sikapnya untuk mendukung program dan kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini ada orang yang khawatir kalau misalnya taruhlah Gibran atau Prabowo lagi kan gitu kan. Jadi sekarang digedor itu biasa saja dalam politik kan banyak yang mungkin ya yang masih muda-muda. Ada Anies, ada AHY, ada Puan, ada Muhaimin, ada Ganjar dan sebagainya. Itu kan potensial kan. Sehingga orang yang ada di belakang ini bisa saja bergabung bergabung lalu membuat isu, dan itu sah saja gitu, asal tidak kriminal, sah saja kan? Ya sebagai sebuah gerakan mendegradasi lawan atau calon lawan diri. Ya itu biasa di dalam politik. Justru kita merdeka itu dulu kan agar orang boleh begitu, boleh saling melawan. Maka ada konstitusi kan gitu kan? Kita merdeka agar kamu boleh berebutan jabatan, tapi ini konstitusinya kan gitu. Jadi ini tidak bisa misalnya jadi hard feeling atau personal feeling gitu. Seharusnya tidak jadi hard feeling atau personal feeling. Udahlah, ini politik biasa. Jadi kita lihat, dan politik itu cair ya, dinamis loh. Tidak bisa misalnya, begini. Oh ini udah selesai gitu. Ini ada pertemuan. Selesai di Pilpres selesai gitu, enggak kan? Bukan, selesai pertemuan purnawirawan. Harus dianggap bahwa ini selesai. Besok akan muncul lagi hal lain, karena ini namanya politik, harus siap. Kami putar untuk mendengarkan suara rakyat, kami putar. Bahkan saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto?
Ya, Membicarakan apa? enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. Ngeri sekali klaimnya MUI ya. dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau Iya. perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara soal secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara Kami organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka. Oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Waduh, tidak pernah mendukung rencana tersebut. Aduh, kasihan ya. Emang kalau udah umur, aduh. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Mantap Pak, mantap. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Yang menjadi concern bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah adalah bagaimana caranya supaya di negeri ini tercipta rasa aman, damai, tentram, sejahtera, dan bahagia di kalangan rakyat. Dengan polemik kemarin yang terjadi para yang mengatasnamakan Purnawirawan ya menyampaikan beberapa hal, ada 8 poin itu tentunya dari PPAD, PPAL maupun PPAU, bahkan dari PPABRI pun sudah menyampaikan sikapnya untuk mendukung program dan kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artinya secara konstitusional kita harus dan wajib mengakui, dan penyampaian kemarin dari Ketua PLT, Ketua PPAD, artinya dengan polemik yang terjadi kemarin itu tidak serta-merta mengatasnamakan Purnawirawan. Karena
wadah purnawirawan itu sudah jelas. Kalau 3 angkatan itu dan kepolisian itu ada di PPABRI, kemudian Angkatan Darat PPAD, Angkatan Laut PPAL, dan Udara PPAU. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, artinya bahwa PPAD menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak sendirian. Ya, para purnawirawan TNI Angkatan Darat tetap akan mendukung dan akan mensukseskan terus dan akan tampil dalam garda terdepan kalau misalnya ada hal-hal yang mengusik atau mengganggu situasi negara ini. Alhamdulillah, kabinet kita, pemerintah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, gak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara, ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Jadi beberapa waktu yang lalu muncul forum namanya Forum Purnawirawan TNI dan Polisi, di mana mereka itu menyampaikan 8 poin pernyataan sikap, yang salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR supaya wakil presiden itu diganti karena dinilai cacat secara prosedur demokrasi yang terkait dengan putusan MK beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu adalah dalil yang kemudian membuat Forum Purnawirawan Polisi dan TNI mengusulkan supaya wakil presiden itu diganti. Itu sebuah aspirasi, buah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi, Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh Pak? Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa, Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR, saya kira. Proses konstitusinya seperti itu. Dan mungkin alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar pemakzulan itu menurut Bapak apa, Pak, sebenarnya? Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Tak lama setelah itu muncul namanya persatuan. Jadi kalau sebelumnya itu ada forum, maka muncul yang namanya Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri,
yang dimana dalam pernyataan sikapnya ada 5 poin yang itu sangat mengindikasikan bahwa Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri ini memberikan dukungan politik secara penuh kepada duet Prabowo dan Gibran. Secara substantif memang memberikan dukungan penuh terkait dengan program pemerintah Astagita Pak Prabowo dan kemudian menyatakan tegak lurus pada konstitusi yang kemudian disebut bahwa Persatuan Purnawirawan TNI dan Polisi mendukung Prabowo dan Gibran. Bahwa Forum Purnawirawan tidak ada yang bisa mengklaim kemudian menyatakan sikap seakan-akan memiliki, dia dianggap mewakili Purnawirawan TNI dan Polri yang salah satunya adalah meminta supaya wakil presiden itu diganti misalnya. Itu tidak bisa mengklaim karena pada saat yang bersamaan muncul Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri yang mengatakan bahwa mereka mendukung sepenuhnya program Astagita pemerintahan Pak Prabowo.